para saudara jamaah, supaya dieling-eling, diingat-ingat nasihat isinya baik untuk mengajak kebaikan. Jangan sampai salah cara, salah persepsi atau suudzon. Nasihat itu niat baik, tujuannya baik, yang diomong juga baik. Nah, kalau sekarang ini disebut sebagai peramutan. Nah, orang diramut supaya berhasil. Orang-orang jamaah yang sudah mendapat hidayah, nah itu diramut supaya berhasil sampai husnul khotimah. Lah ini jangan sampai kita berusaha sakpolnya kekuatan, sakpolnya kemampuan, jangan sampai ada orang jamaah yang murtad, terpengaruh, kena pengaruh luar, karena itu sangat menyesal ya, karena sudah di dalam hidayah, sudah cara orang pergi itu sudah naik kereta, sudah di atas rel. Lah kok sampai lepas, lah nanti ya sangat menyesal. Lainnya sampai tujuan, lah yang tidak sampai tujuan itulah yang menyesal. Nah, maka nasihat itu semuanya isinya peramutan agar berhasil sampai husnul khotimah. Walaupun begitu, ada yang murtad, ada yang terpengaruh, ada yang, karena dalilnya ada, mayyartadda minkum adini fasawfa ya'tulu biqaumin. Barang siapa yang murtad dari agamanya, Allah akan mendatangkan kaum. Lah itu sudah dalil. Nah, maka dengan dalil ini, nah, kita sudah dipraktekkan. Nah, oh di sana ada orang murtad, di sana ada orang terpengaruh salafi, oh di sana ada orang yang terpengaruh. Lah itu ya memang sudah begitu itu. Lah kenyataannya orang yang sudah murtad itu diurusi ternyata ya sulit. Sejak zaman Abah Haji Nur Hasan, baru yang ngaji 10 orang itu loh, yang murtad ya sudah ada, tambah lagi 100 orang yang murtad ya ada lagi, tambah lagi 1000 orang yang murtad ya ada lagi. Lah maka kalau sekarang ada murtad tidak heran, memang itu sudah menjadi wadal, menjadi umpan. Nah itu sudah. Maka dengan demikian ditolong itu sudah praktek sejak zaman Mbah Haji Nur Hasan, ditolong, dinasihati, dibantu, tetap ya murtad. Zaman Pak Dohir dipuk-puk, disenangkan, diumrohkan, dihajikan, diberi apa, ya tetap murtad. Lah itulah. Lah maka itu sudah merupakan beberapa usaha. Lah maka dengan sudah beberapa cara begitu itulah, maka kalau ada yang murtad itu ya sudah, itu kehendak Allah akan mendatangkan kaum. Lah ada salah satu yang dikorbankan. Lah itulah. Lah maka dengan demikian kita berusaha jangan sampai yang menjadi korban itu terutama diri kita sendiri, jangan sampai keluarga, jangan sampai famili, jangan sampai sedulur, jangan sampai ya saudara kita yang tertipu, jangan sampai. Nah, ya silahkan kalau memang orang luar ya sudah sana silahkan, atau memang sudah kotornya begitu ya diterima saja. Nah itu, nah maka inilah kejadian-kejadian yang ada dalam jamaah, tapi kita tidak perlu menyesal dan tidak perlu memikirkan. Kita memikirkan meramut orang jamaah yang ingin masuk surga, selamat dan neraka, supaya langsung di kuburan mendapat ucapan 6 solihan. Nah, di kiamat minum air telaga Kautsar yang segar, tidak akan
harus selamanya melewati sirat atau wad yang di atas neraka itu langsung hisaban yasiro, seperti kilat langsung masuk surga. Lah itulah harapan dari keimaman. Jangan sampai ada orang jamaah sudah jamaah lama karena pelanggaran, karena apa-apa sehingga di kuburan mendapat siksa kubur lah, karena tidak bisa menjaga najis atau karena rasan-rasan, karena mengadu domba, akhirnya di kuburan mendapat siksaan. Itu jangan sampai. Demikian juga di kiamat mendapat balasan, mendapat siksa, mendapat balasan yang lebih parah. Nah, itu jangan sampai. Atau di atas neraka lewat sirat itu jangan sampai terjatuh ke neraka, jangan sampai. Jadi kita berusaha sebagai orang jamaah betul-betul nam solihan, betul-betul mendapat hisaban yasiro, sampai di surga. Inilah harapannya. Nah, maka ini supaya dimengerti dan dipahami, inilah kehendak dari keimaman. Maka dengan adanya orang jamaah semangat untuk mendengarkan nasihat ini, ya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sehingga bisa hidupnya sesuai yang diharapkan, walaupun belum masuk surga tapi rasanya sudah nyaman. Hidup itu nyaman, senang, ya gembira, ya sehat, waras. Nah, dengan menunggu husnul khotimah, itu juga sudah senang. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, sehingga kita sebagai orang jamaah ya hidupnya hidup yang nyaman. Maka semuanya ya dinasihati. Demikianlah para saudara jamaah, ya, pentingnya nasihat. Nah, maka di dalam jamaah para penasihat itu supaya betul-betul dipilih orang yang ngomongnya enak, ngomongnya menyenangkan, menggembirakan, sejuk, enak didengar. Nah, yang mendengarkan itu ya merasa senang, merasa gembira, dan bisa merubah kepada kebaikan dan bisa menambah keimanan, menambah kefahaman. Nah, itulah para penasihat-penasihat. Jangan sampai sebaliknya nasihat kemudian ya tidak menyenangkan, tidak menyejukkan, tapi malah mengadu domba, memberikan semangat yang tidak baik. Nah, itu jangan sampai. Nah, maka nasihat ya tetap dinilai. Nah, sehingga para penasihat betul-betul nasihat yang mengajak kepada kebaikan dan menyenangkan, menyejukkan, menggembirakan, menambah kerukunan, menambah kebaikan, juga menambah semangat ibadah. Fastabiqul khairat. Nah, semangat mengaji, ya semangat mertabai agama yang benar, semangat untuk kebaikan. Lah ini jangan sampai membakar semangat tapi semangat maksiat, semangat tapi semangat yang merusak, semangat mengadu domba, semangat bertengkar. Itu jangan sampai. Nah, jadi ya supaya penasihat supaya dinilai, sehingga para penasihat itu bisa memberikan nasihat yang baik-baik, dan yang mendengarkan ya merasa ini betul-betul nasihat yang menyenangkan, yang menyejukkan, menambah semangat ibadah, semangat beramal solih, semangat amal jariah, semangat sedekah. Itulah garis para penasihat.